menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka di Allah taala kullu nafsin za'iqatul maut. Sini nama kenyawai pasti neruntuk mana dasarnya matinya. Nabi kita Muhammad SAW juga mensabdakan al-maut babun wa kullu nasi dakhiluhu. Iro amat tengenye ibarat nasib di babang nasidin na rupa tawe pasti nolamani rubabangi tanpa tertuang. Jadi kematian itu bukan daripada mengikuti daripada urutan kelahiran. Karena maka ada macam pekik napa mati, pensiun pekik napa mati. Tapi siapa yang telah sampai ajalnya maka dia harus berangkat. Walikulli ummatin ajal. Fa idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia memiliki batas ajal dan apabila ajal telah datang maka tidak bisa dimajukan satu detik, tidak bisa diundurkan satu detik. Alaina atau malabita meski amaliyah lebih dahulu mendahului kita. Mereka kita umurna baru sekitar 21 tahun. Harusnya mungkin lebih banyak yang lebih dahulu berangkat daripada beliau. Tapi bila takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Makanya ketika datang kematian musibah apa saja, mengati kit maparewa di Allah taala. Mengati kit maparewa di Allah taala kita bersabar. Kemudian membaca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepadanya. Sehingga tidak ada lagi sanggahan-sanggahan yang bisa merubah dan merusak daripada iman kita. Jadi maka dia sandina wek megati di pendek Makassar, sandina mapakui dia pernah mati. Tidak bisa. Kenapa? Karena inilah jalan yang Allah telah tetapkan. Inilah jalan yang Allah tetapkan. Tidak ada lagi bisa kita sanggah. Kenapa? Karena ini bisa merusak daripada iman kita. Saya ini makan kesandainya mengati di tidur teruk dia mati. Ini merusak iman kita. Kita yakin bahawa yang bisa memberikan kesehatan kehidupan adalah dokter. Padahal yang menghidupkan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesehatan sakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi apa saja musibah di dunia ini, apakah itu perkara yang buruk menimpa kita ataukah justru mungkin itu nikmat yang menimpa kita, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sin teman-teman lebih sesungguhnya terima Allah taala. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi baginda Muhammad SAW ketika menjelang ajalnya, maka tiga nasihat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW, hakikatnya kelihatannya kepada Nabi tetapi hakikatnya adalah untuk kita semua. Apa tiga nasihat singkat ini? Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu tetapi ingat satu saat pasti kamu akan mati. Semua kita yang hadir di sini termasuk yang bicara pasti akan berjumpa yang namanya kematian. Dan kematian tidak memiliki syarat. Dia gagal syaratnya setengah matinya pun. Di maka ada malasa pikir napa mati. Di maka ada macam pikir napa mati. Siapa yang telah sampai ajalnya maka dia harus berangkat. Maka Subhanahu wa taala, maka kematian ini adalah perkara yang pasti di antara yang paling pasti. Maka hendaknya kita jadikan ini nasihat menjadi dalam kehidupan kita untuk memperbaiki iman amal kita, untuk persiapan kita untuk menuju kampung yang sebenarnya itu kampung akhirat. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan bukan untuk kehidupan dunia. Maka Nabi dunia khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia Allah ciptakan untuk manusia, sedangkan kita manusia ciptakan untuk persiapan kehidupan akhirat. Makanya setiap hari kita melihat orang berangkat ke akhirat. Kenapa? Karena memang kehidupan dunia bukan kehidupan kita yang sebenarnya, tapi kehidupan kita yang sebenarnya kehidupan akhirat. Kemudian nasihat yang kedua dari malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW, wa bi man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang kamu ingin cintai, tetapi ingat satu saat pasti kamu akan berpisah dengannya. Hadir yang menjadi fitrah manusia
mencintai orang-orang yang ada di sekelilingnya, keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, hartanya, jabatannya. Tetapi ingat, suatu saat kita pasti akan berpisah dengannya. Kalau bukan hari ini, esok lusa semua kita akan berpisah. Nah, makanya hendaknya ketika kita mencintai seseorang, mencintai harta, mencintai jabatan, hendaknya kita hubungkan semua dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hubungkan semua dengan akhirat. Kita memiliki anak, kita didik anak kita untuk mengamalkan agama. Kita memiliki istri, kita didik istri kita untuk mengamalkan agama. Kita memiliki harta, kita gunakan harta kita untuk amal agama. Kita memiliki jabatan, kita gunakan jabatan kita untuk membantu agama Allah, sehingga semua ini akan membantu kita nanti di akhirat. Bukan justru sebaliknya menjadi menghalangi kita masuk surga nanti di akhirat. Kemudian nasihat yang ketiga dari malaikat Jibril kepada baginda Muhammad SAW yang hakikatnya untuk kita semua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, kerjakan apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Kita diberikan kebebasan untuk mengerjakan sesuatu. Mau berbuat baik silahkan. Ingin menjadi orang yang paling terbaik di dunia silahkan. Ingin menjadi orang yang paling jahat, orang paling bobrok di dunia silahkan. Tetapi ingat, setiap amal yang kita kerjakan akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebarak zarah, sebarak debu, maka pasti akan diperlihatkan balasan nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berbuat amal keburukan walaupun sebarak zarah, sebarak debu, dia dalam politik Allah Ta'ala, itu pun napi taktik pemelakna Allah Ta'ala mati di akhirat. Maka subhanallah, semoga kematian beliau menjadi itibak, menjadi pelajaran untuk kita semua untuk memperbaiki amal-amal kita. Kenapa? Karena ketika kita berbuat kebaikan, hakikatnya kita berbuat kebaikan pada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa berbuat baik, maka itu kebaikan akan kembali pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia berbuat buruk, hakikatnya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Jangan sampai maka tipu yang sebab madongok ni. Hakikatnya kita telah menipu diri kita sendiri. Oh, padongok-dongok ya na sebab madongok matong. Kacik cuma tong. Hakikatnya kita telah menipu diri kita sendiri. Maka subhanahu taala, semoga kematian beliau menjadi pelajaran untuk kita untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita, sehingga ini akan menyebabkan kita nanti selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di padang mahsyar, di titian sirat, sampai masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu. Amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya rahmanir rahim ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram rahmatika nastaghith ya rahmanir rahim. Ya Allah, ya Allah, terimalah segala amal kebaikannya ya Allah, lipat gandakan segala amal kebaikannya ya Allah. Ya Allah, ampunlah segala dosa-dosanya ya Allah, maafkan beliau ya Allah, maafkan beliau ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, jadikan kuburan beliau menjadi taman-taman syurga ya Allah, luaskan kuburannya saja mata memandang ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, beri kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkannya ya Allah, beri kesabaran ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, selamatkan beliau kelak di akhiratmu ya Allah, pada mahsyar di titian sirat, dan selamatkan beliau dari panas yang api neraka ya Allah, dan masukkan beliau ke dalam syurga firdaus dengan rahmat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Anaknya Haji Gerri, anak Haji Firdausi meninggal.